Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Edwin Sianipar. Pada minggu keempat setelah Trinitatis ini, kita akan menggumuli firman Tuhan apa yang tertulis dalam 2 Samuel, pasal yang pertama, ayat yang ke-17 hingga yang ke-27. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, saat yang indah ini kami akan menggumuli firman-Mu. Firman yang akan kami dengar, kami yakini memiliki kuasa. Kiranya kuasa firman-Mu menguasai segenap kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. 2 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-17 hingga yang ke-27, demikian firman Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Jangan beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai pedang-pedang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisal Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan. Di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Shalom untuk kita semua. Yang menjadi tema khotbah kita pada minggu ini, kasih persaudaraan. Nah, tema ini begitu menarik dan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan lewat tema ini kita bisa mengoreksi bagaimana sebenarnya keberadaan pribadi kita. Bagaimana hubungan kita dengan sesama. Bagaimana persaudaraan kita di tengah-tengah kehidupan kita yang nyata. Nah, sebelum saya mengajak kita untuk menggumuli apa yang tertulis dalam 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17 hingga yang ke-27. Pada ayat sebelumnya dikisahkan perihal Saul dan Yonatan. Saul adalah raja pertama di Israel, Yonatan adalah anak yang sangat dikasihi oleh Saul. Boleh dikatakan anak dan bapak ini begitu saling mengasihi. Ya, hubungan mereka begitu dekat, begitu mesra, begitu akrab. Sebagaimana layaknya antara ayah dan anak. Tapi di sisi lain boleh dikatakan bahwa Daud dan Saul ini bermusuhan. Saul sangat-sangat membenci Daud. Tapi aneh dari kedua hubungan ini, saya katakan tadi bahwa Saul sangat menyayangi anaknya, dan anaknya Yonatan begitu bersahabat dengan Daud. Ya, ini ada, boleh dikatakan 3 pertemanan yang
berbeda. Saul akrab dengan anaknya, anaknya akrab dengan Daud. Tapi Saul begitu membenci Daud, dan sebaliknya Daud juga sangat menaruh rasa hormat kepada Saul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika terjadilah musibah di mana Saul dan Nathan mati dalam pertempuran. Tapi kematian Saul sebenarnya ini tidak dikarenakan pertempuran yang terjadi, tapi ada penyebab yang lebih khusus lagi. Nah, dikisahkan di situ bahwa Saul mati dan Yonatan juga mati, lalu anggota-anggotanya juga banyak yang menjadi korban ketika itu. Dan ketika Saul mengakhiri hidupnya, ada seorang pemuda datang kepada Daud. Dia datang kepada Daud memberikan laporan. Jangan-jangan dalam benaknya, dalam pikirannya, karena Saul yang sangat membenci Daud, ketika orang muda ini memberitakan kematian Saul kepada Daud, mungkin Daud akan menyambutnya dan merasa senang. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Orang muda itu datang kepada Daud dan mengatakan bahwa Saul telah mati dan dialah yang membunuh Saul. Itu yang menjadi pengakuan daripada anak muda. Tapi apa yang terjadi mendengar berita tentang kematian daripada Saul dan Yonatan? Dalam 2 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Aneh, saya katakan aneh. Ternyata Daud tidak gembira dengan kematian musuhnya. Daud tidak merasa senang dengan kematian orang yang sangat membencinya. Tidak hanya membenci sebatas kebencian yang sepertinya biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan 2 kali peristiwa Daud nyaris mati di tangan Saul. Tapi kesempatan lain sebenarnya Daud mempunyai kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Daud. Nah, saya katakan bahwa Daud pernah terancam hidupnya 2 kali, dia nyaris mengalami kematian karena kejar-kejaran daripada Saul. Tetapi ketika mendengar orang yang tidak menyukai dia, orang yang sangat membenci dia mati, dia juga tidak bergembira. Malah dia menyatakan duka citanya yang sangat mendalam sampai merobek-robek pakaiannya, dan seluruh anggotanya, pasukannya juga melakukan hal yang sama. Dan ketika itu Daud memanggil anak muda itu. Lalu Daud bertanya kepada anak muda itu, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau, orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Interogasi kepada orang muda yang menyampaikan kabar dilakukan oleh Daud. Artinya tidakkah kau segan melakukan pembunuhan, membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan? Mengapa kau melakukan hal itu? Itu yang dikatakan oleh Daud. Lalu Daud memanggil anggotanya, pasukannya, dan mengatakan kepada pasukannya untuk membunuh orang muda itu. Kemari, peranglah dia. Orang itu memerangnya sehingga mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat peristiwa ini, secara khusus apa yang kita gumuli dalam perikop kita ini mengenai ratapan Daud karena kematian Saul dan Yonatan. Di sini dikatakan pada yang pertama, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Ratapan ini supaya disampaikan, artinya supaya setiap orang juga ikut merasakan kepedihan, ikut merasakan duka cita di dalam kehidupan mereka, dan bukan menyatakan kesenangan. Hore, tidak demikian. Hore karena musuh kita telah mati, telah berakhir, telah mengakhiri hidupnya, tidak.
Tapi dia justru meratapi tentang kematian Saul dan Yonatan. Mengapa bisa terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di sini kita bisa belajar bahwa Daud sangat menghormati tokohnya, pimpinannya. Dan pimpinannya ini adalah pimpinan yang diurapi oleh Tuhan. Yang berarti bahwa dia juga menyatakan kesetiaannya, ya, menyatakan kepatuhannya, menyatakan rasa kekagumannya kepada Tuhan, sehingga dia menghormati orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dan dalam hal ini adalah Saul. Nah, di sini sesuatu yang luar biasa, ya. Bahkan ayat 19 dikatakan, kepermayanmu, ya hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawanmu, ya. Dan ini tidak boleh diberitakan. Tidak boleh diberitakan kepada orang-orang di Gad. Di lorong-lorong Askelon dikatakan, ya, di berbagai tempat. Supaya apa? Supaya perempuan-perempuan Filistin yang pernah menjadi musuh lawan daripada Daud tidak kemudian bersuka cita, hore, ya, seperti itu. Tidak mau mengatakan, tidak memberikan kesempatan kepada orang itu yang menari-nari di atas penderitaan orang lain, tapi mengajak semua orang supaya ikut berkabung dengan kematian Saul dan Yonatan. Nah, ini merupakan hal yang, ya, sangat luar biasa, ya, dari sikap yang dilakukan oleh Daud, ya. Bahkan dia katakan pada ayat yang ke-11, hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai pedang-pedang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri perisai Daud yang tidak diurapi dengan minyak, ya. Artinya tetap mengatakan, ya, turutlah dalam duka cita ini. Nyatakanlah, berkabunglah. Ya, karena apa? Karena seorang raja yang diurapi oleh Tuhan telah mengakhiri hidupnya. Ya, jangankan dia menyatakan sukacitanya, tapi orang yang membawa kabar, tentang kematian Saul, yang berani mengatakan, bersaksi bahwa dialah pembunuhnya, lalu membawa mahkota Saul, membawa juga gelang perhiasan yang ada di tangan Saul. Inilah buktinya bahwa aku telah membunuhnya. Dia langsung memanggil pasukannya membunuh, ya, orang yang menyatakan diri telah membunuh Saul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini, ya, sebenarnya kita bisa belajar banyak, ya, bisa belajar banyak. Apalagi kita kaitkan dengan tema yang mengatakan kasih persaudaraan. Bagi Daud itu, ya, persaudaraan itu jauh lebih penting daripada kebutuhan pribadinya. Bagi Daud itu persaudaraan itu jauh lebih penting daripada kepentingan diri pribadinya. Bagi Daud juga boleh dikatakan, ya, persaudaraan itu jauh lebih penting, ya, daripada jabatan kuasa yang boleh dimilikinya, dipegangnya, di jalannya dengan leluasa, dengan mulus setelah kematian lawannya, setelah kematian orang yang membencinya. Nah, mengapa bisa terjadi? Tadi saya katakan bahwa memang Daud itu berfokus kepada Tuhan. Urapan Tuhan terhadap hambanya, urapan Tuhan terhadap Saul, raja pertama Israel, ini tidak pernah, ya, diabaikan oleh Daud. Tidak pernah, ya, artinya dikesampingkan oleh Daud. Baginya Tuhan itu, ya, hal yang paling utama. Dan di sini juga boleh dikatakan sesuatu yang sangat-sangat menarik, ya, bagi kehidupan Daud. Sekalipun ayah Yonatan membencinya, ya, ini boleh dikatakan sedikit aneh begitu dan jarang terjadi. Tapi dia mengasihi anak Saul, ya. Nah, biasanya orang kalau udah nggak suka dengan bapaknya, bisa jadi juga tidak suka dengan anaknya. Kalau tidak suka dengan seseorang, ya, dia juga bisa jadi tidak suka dengan teman daripada lawannya. Tidak demikian. Nah, di sini boleh dikatakan, ya, pikiran Daud begitu mandiri. Ya, tidak pernah mengaitkan persoalan antara dirinya dengan orang lain, lalu melibatkan orang lain itu juga supaya membenci orang-orang yang benci kepadanya. Tidak. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu hal apa lagi yang bisa kita lihat dari dalamnya? Ya, seolah-olah mau mengatakan bahwa Daud dan orang-orang pilihan Allah,
orang-orang yang diurapi Allah, bangsa Allah ini merupakan satu kesatuan. Merupakan satu kesatuan. Sama halnya mungkin yang mau dikatakan oleh Paulus. Semisal dalam 1 Korintus 12. Bahwa kita adalah satu tubuh. Satu tubuh menggambarkan seluruh jemaat yang di Korintus itu adalah satu tubuh. Dia gambarkan dengan keberadaan tubuh manusia. Antara tangan, kaki, mata, dan alat-alat indera lainnya itu adalah merupakan satu kesatuan. Mata tidak dapat berkata bahwa dialah yang lebih hebat dari tangan dan sebagainya. Tapi kalau mata sakit itu berarti ya alat indera lainnya juga ikut merasakan kesakitan. Nah, ini menggambarkan bahwa kita dalam sebuah persekutuan merupakan satu kesatuan. Kalau satu yang merasakan kesakitan dari anggota persekutuan ini, maka yang lainnya juga harus ikut merasakan kesakitan di dalamnya. Ya, ini teologis betul ya. Nah, ini juga menggambarkan kepada keberadaan gereja. Ya, di mana gereja merupakan satu kesatuan boleh dikatakan satu tubuh. Kalau ada anggota jemaat yang merasa kesulitan, kesakitan, ya anggota yang lain juga harus merasa terbeban untuk memberikan ya semacam support, memberikan ya dorongan, bantuan, atau memberikan jalan keluar atas kesulitan dan kesakitan yang dialami oleh saudara-saudaranya. Nah, ini begitu menarik, ya. Lagi dikaitkan dengan tema sebagaimana saya katakan kasih persaudaraan, kasih persaudaraan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat di sini ya ungkapan dari para ratapan Paulus ini mengatakan betapa gugur pahlawan. Ini dia katakan berulang-ulang. Ini semula dikatakan pada ayat yang ke-19 betapa gugur para pahlawan. Lalu kemudian dia juga mengulanginya pada ayat yang ke-25. Betapa gugur para pahlawan di tengah pertempuran. Yang terakhir dia katakan pada ayat yang ke-27. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Artinya dia mengungkapkan ungkapan ya kedukaan yang sangat-sangat mendalam. Bukan menyatakan sukacitanya, kesenangan. Ya karena sebenarnya jabatannya sebagai raja ini akan dapat dengan mulus dia lakukan. Iya, dia jalankan, dia kuasai, tidak seperti itu. Tapi tetap berfokus kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Belajar dari sini, ya kita juga boleh melihat ya tentang kehidupan ini. Ya, kalau kita memiliki musuh, jangan pernah arahkan ya musuh itu dihabisi oleh teman-teman kita. Atau boleh dikatakan seperti ini, kalau kita mempunyai musuh dan sementara musuh kita itu berteman dengan teman kita, lalu kita membenci teman kita karena dia berteman dengan musuh kita. Tidak. Ini tidak terjadi dalam kehidupan Daud. Sekalipun ya boleh dikatakan Saul membenci dirinya, tapi anak Saul yaitu Yonatan sangat dikasihinya. Demikian juga sebaliknya ya. Sebenarnya Yonatan ya bisa saja mendukung gagasan ayahnya, bapaknya untuk menghabisi Daud sehingga nanti tahta ya kerajaan ya pemerintahan ini akan beralih kepada Yonatan. Tidak. Tapi Yonatan juga menyatakan kasihnya kepada Daud. Apakah kemudian Yonatan membenci bapaknya? Tidak juga. Sekalipun dia tahu bahwa bapaknya itu melakukan hal yang tidak benar. Tapi dia berusaha juga menyatukan antara bapaknya dengan sahabat yang sangat dikasihinya. Apakah berhasil? Tidak. Tidak juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan satu hal yang sangat-sangat penting yang harus kita lakukan dalam pembacaan kita ini. Tuhan Allah berperan di dalam kehidupan keduanya. Tak ada satupun dari kekuatan yang ada di dunia ini yang dapat menghambat kekuatan Tuhan. Tidak. Daud tidak melakukan serangan kepada Saul. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang benar di dalam diri Daud dalam hal ini. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menyatakan sesuatu di dalam kehidupan Saul. Di sini kita juga harus ya memiliki keimanan, kepercayaan sebagaimana firman Tuhan mengatakan
Jahoba marporang humokop au. Ya. Allah melakukan perlawanan ya untuk kebutuhan kita, untuk kepentingan kita. Lalu bagian lain dari firman Tuhan juga mengatakan, molo jahuba dong aku ise bealoko. Kalau Tuhan adalah temanku, sahabatku, siapa yang dapat melawan aku? Artinya apa dari yang mau dimaksudkan dari ungkapan ini? Bagaimana kita bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Hanya Tuhan yang menjadi andalan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang perlu ditakuti tentang kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Dan ketika orang melakukan juga hal-hal yang tidak benar, membenci kita, tidak perlu melakukan perlawanan yang drastis dengan mematikan, membunuh, dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada dirinya. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah Yesus juga mengatakan, ya jika pipi kirimu ditampar, berilah juga pipi yang sebelah kanan. Ya, artinya apa? Jika kau disakiti, ya tidak juga menyakiti orang yang menyakiti saudara. Tapi lakukan, tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Kasih persaudaraan kiranya boleh nyata dalam kehidupan kita. Kasih persaudaraan tidak untuk kepentingan diri pribadi, tapi kita juga mengutamakan apa yang menjadi kepentingan orang-orang lain. Kasih persaudaraan mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain, bukan terutama dan paling utama menyangkut kebutuhan kita pribadi. Kiranya firman Tuhan boleh berguna, bermanfaat sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Ketika kita menapak kehidupan ini di masa-masa yang sangat sulit dan bahkan boleh dikatakan situasi yang semakin sulit di masa COVID-19 ini. Tuhan beserta dengan kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan, mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, menerapkan kasih persaudaraan kepada sesama kami, terutama di lingkup kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, apa yang telah kami dengarkan bersama begitu menginspirasi kehidupan ini. Kami boleh belajar banyak dari Daud yang tidak bersuka cita karena kematian lawannya, orang yang membencinya, tapi justru menyatakan perkabungannya, menyatakan duka citanya. Biarlah kami juga boleh merasakan di dalam kehidupan persekutuan kami di dalam gereja Tuhan, bahwa kami merupakan satu kesatuan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami senantiasa agar kami boleh membawa saudara-saudara kami dalam doa, terutama yang menghadapi berbagai tantangan, persoalan, sakit, penyakit, akibat situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan menyertai gerejamu, Tuhan menyertai persekutuan kami, Tuhan menyertai keluarga kami dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih bagi kita yang telah like, men-share, dan men-subscribe. Dan kita boleh ketemu pada YouTube berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.